Bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai proto-evangelion atau kabar baik atau Injil yang pertama kali. Teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang Muslim ataupun yang Kristen, menyangka bahwa Injil yang pertama kali itu adalah Matius atau Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi, Injil yang pertama kali dinubuatkan di dalam Alkitab adalah di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan proto-evangelion atau Injil yang pertama kali disampaikan oleh Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seketika itu juga Tuhan menjanjikan seorang penebus yang akan meremukkan kepala sang ular atau iblis itu. Kita lihat ya, Kejadian 3 ayat 15. Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan perempuan ini, dan di antara keturunanmu dan keturunannya." Kata yang dipakai di sini adalah zarah atau benih perempuan ini. Dia akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Perempuan tidak punya benih atau sperma. Kata zarah ini di dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi dua teman-teman. Karena kata zarah ini artinya juga biji ya. Biji atau benih yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kata spora untuk tumbuh-tumbuhan dan sperma untuk benih laki-laki. Perempuan itu tidak mempunyai sperma, teman-teman. Ini yang disebut kelahiran dari seorang perawan. Jadi di seluruh Alkitab, kata zarah atau benih ini selalu dikaitkan dengan laki-laki untuk keturunan ya, tidak pernah untuk perempuan. Tapi hanya di ayat ini, Tuhan mengatakan dari benih perempuan inilah akan dilahirkan seorang anak yang akan meremukkan kepalamu. Mesias dijanjikan tidak berasal dari benih laki-laki manapun. Dari ilmu pengetahuan juga kita tahu bahwa bayi itu mendapat darah dari ayahnya. Plasenta ibu itu hanya mengalirkan makanan. Plasenta ini memastikan bahwa darah ibu tidak boleh tercampur dengan darah sang bayi karena akan mati. Dan jika Yesus lahir tanpa benih laki-laki dan tidak mempunyai darah Adam, maka darah Yesus satu-satunya yang tidak memiliki kecenderungan dosa. Konsekuensinya hanya darah Yesus yang bisa menjadi pendamaian bagi dosa kita. Iblis menggunakan perempuan untuk menjatuhkan Adam. Kita ini ada di dalam Adam, kita ini di dalam benihnya Adam. Dengan kejatuhan Adam, maka jatuh jugalah seluruh anak-anak atau keturunan Adam. Tuhan akan menggunakan perempuan yang sama untuk menebus seluruh keturunan Adam. Ini adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata manusia akan mempunyai otoritas atau kekuasaan atas bumi ini, hukum ini berlaku sampai selamanya, teman-teman. Karena itu segala sesuatu yang terjadi di bumi selalu menggunakan sarana manusia. Ketika Tuhan mau menebus dosa manusia, dia tidak bisa datang dalam keadaannya yang sebenarnya yaitu sebagai roh. Melainkan dia harus memakai tubuh tanah liat. Begitu juga dengan iblis. Iblis menggunakan tubuh ular ketika dia mau mengambil otoritas yang legal atas bumi ini dari manusia. Oke, ini adalah ayat di Kejadian 3 ayat 15 tadi ya dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa aslinya di dalam kitab Taurat. We'eba asid beneka uben haisyah. Perempuan itu ya. Uben zarakah uben zarah. Jadi antara keturunanmu ular dan keturunan perempuan itu. Hu yeshu peka ros. Dia akan menghancurkan kepalamu atau meremukkan kepalamu. Ros itu kepala ya. We'ata tasyu penu akef. Akef itu tumit. Dari kata akef inilah nama Yakuf berasal. Ya, Yakuf itu artinya pemegang tumit. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Yakub ya teman-teman ya. Sang benih perempuan ini nanti akan disebut sebagai pengharapan bangsa Israel, yaitu Mesias yang dijanjikan. Nah, Tuhan melakukan pemilihan teman-teman. Di mana ya Mesias ini harus dilahirkan? Kemudian dari keturunan siapa? Dari semua anak-anak Adam, ada begitu banyak anak-anak Adam, Tuhan memilih garis keturunan Set. Dari semua anak-anak Set, Tuhan memilih Nuh pada waktu itu yang diselamatkan.
Kemudian dari ketiga anak Nuh, Tuhan memilih garis keturunan Shem. Dan dari Shem, Tuhan memilih Abraham. Dari Abraham, anak-anaknya ada Ismail, ada Ishak, ada anak-anaknya yang dari keturah. Tuhan hanya memilih Ishak. Ya, Tuhan katakan Ismail, aku tidak berkenan kepada Ismail. Tapi yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Dan Tuhan menjanjikan sang Mesias ini lahir daripada Ishak. Kemudian dari Ishak, teman-teman, maka ada Esau dan Yakub. Dan Tuhan memilih Yakub. Dikatakan aku membenci Esau, tapi aku mengasihi Yakub. Jadi dia terus-menerus melakukan pemilihan, teman-teman. Dari semua anak-anak Yakub, dia memilih Yehuda. Dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda. Dan dari semua anak-anak Yehuda, dia memilih Isai, yaitu ayah Daud. Dan dari semua anak-anak Isai, dia memilih yang paling bungsu, si kecil, yaitu Daud. Dan dari Daud inilah Mesias dilahirkan. Maka Mesias disebut anak Daud. Yeshua HaMasyiah dilahirkan sebagai keturunan atau benih daripada Daud. Nah, semua nubuatan ini disampaikan melalui para nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Setelah genap waktunya, semua nubuatan disampaikan. Ada kurang lebih sekitar 350 nubuatan mengenai Mesias. Di mana Mesias akan lahir, kemudian bagaimana caranya dia lahir, apa yang akan dikatakannya, kemudian Mesias harus mati menjadi penebus dosa, harus bangkit kembali, itu semua dinubuatkan. Setelah semua nubuatan itu selesai dari kitab Kejadian sampai Maleaki, maka datanglah malaikat Gabriel kepada Maria membawa kabar gembira. Hei, sekarang janji Tuhan kepada nenek moyang kita sudah digenapi Maria. Dan kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan anak yang akan kamu kandung itu akan disebut Kudus, anak Allah yang maha tinggi. Nah, di 1 Korintus 15, Paulus menulis teman-teman, sekarang saudara-saudara, aku mau memberitahukan kepada kamu Injil. Jadi Injil itu bukan sebuah buku, tapi kabar gembira. Ini loh, Injil itu janji yang diberikan Tuhan sendiri kepada nenek moyang kita. Bahwa akan ada sang Mesias yang datang, yang akan mati menggantikan dosa kita. Ya, dan akan bangkit bagi kita. Nah, Rasul Paulus mengatakan, Injil ini yang aku beritakan kepada kamu telah kamu terima, yang di dalamnya kamu berdiri dengan teguh. Oleh Injil itu juga kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh pada firman yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu menjadi percaya dengan sia-sia. Aku sudah menyampaikan kepadamu, pertama-tama dan yang terpenting yang juga aku terima, bahwa apa teman-teman? Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia sudah dikuburkan. Ia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas, ya Simon yang disebut Kefas. Kemudian kepada ke-12 rasul. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Sebagian besar dari mereka masih hidup. Dan beberapa sudah mati. Jadi pada waktu Rasul Paulus menulis surat di Korintus ini, Paulus mengatakan kalau kamu gak percaya sama aku, bahwa Yesus itu mati dan bangkit, kamu bisa tanya, saksinya masih hidup sampai sekarang. Gitu kira-kira ya teman-teman ya. Nah di Kejadian 3 ayat 15 ini, Tuhan memberikan clue atau petunjuk pertama. Bahwa Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan tanpa benih laki-laki. Bagaimana matinya? Dengan cara diremukkan tumitnya. Nah, tapi dari mana kita tahu siapa sang Mesias yang dimaksudkan Tuhan ini? Ada banyak di dalam sejarah orang mengaku Mesias. Maka itu Yesus berkata, nanti akan datang Mesias-Mesias palsu yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Tuhan itu memberikan nubuatan-nubuatannya secara bertahap, teman-teman. Melalui semua nabi-nabinya dari bangsa Yahudi. Jadi Tuhan hanya mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Yahudi. Bukan kepada bangsa-bangsa lain, ya. Tuhan memulai dari seluruh umat manusia, kemudian dia melakukan pemilihan dari jalur mana Mesias akan dilahirkan. Nah, contohnya begini teman-teman. Kalau Anda dapat paket dari luar negeri, kemudian dari mana ya paket itu kok bisa sampai dengan tepat ke alamat Anda dan tidak salah orang. Padahal kan jumlah orang di Indonesia berapa? 250 juta katakan. Ya kan? Ada berapa alamat? Nah, caranya gimana teman-teman? Dilakukan dulu pemilihan. Misalnya paket dari Amerika, mau dikirim ke Indonesia. Mereka akan pilih dulu, oh mau dikirim kemana nih negaranya? Indonesia, baik.
Dari Indonesia kemudian mana provinsinya? Dia melakukan pemilihan lagi. Nah, kemudian dia akan kirim ke provinsi itu, misalnya provinsi Lampung katakan. Nah, dari Lampung dia akan lakukan pemilihan lagi, kabupatennya mana nih? Ya. Dan dari kabupaten itu dia akan melakukan pemilihan RT RW, kelurahannya mana. Dari situ dia akan melakukan, kalau ketemu RT RW-nya, kelurahannya mana, dia akan lakukan alamatnya mana, gitu. Maka paket itu akan dengan tepat sampai kepada rumah Anda. Nubuatan tentang Mesias juga begitu teman-teman. Dia Tuhan melakukan dulu secara general seluruh umat manusia dari garis Adam. Kemudian Adam itu anaknya banyak ya teman-teman. Adam itu hidupnya 930 tahun. Selama ratusan tahun dia beranak pinak begitu banyak. Tuhan hanya memilih jalur keturunan Set. Ya, karena itu yang ditulis namanya cuma Set. Anak-anak yang lain kita nggak tahu namanya siapa. Kemudian dia memilih Enosh dari anak-anak Set. Dia memilih Kenan dari anak-anak Enosh. Dia memilih Mahalalel dari semua anak-anak Kenan. Dia memilih Yared dari semua anak-anak Mahalalel. Kemudian dia memilih Henok dari semua anak-anak Yared. Kemudian dia memilih Metusalah. Dari Metusalah Tuhan memilih Lamek dan Nuh dari semua anak-anak Lamek. Nah, kemudian Tuhan memilih Shem. Dan dari Shem dia memilih Abraham. Dari Abraham Tuhan memilih Ishak. Dan dari Ishak Tuhan memilih Yakub. Dari Yakub Tuhan memilih Yehuda dan Daud. Dari garis keturunan Daud inilah Mesias dilahirkan sesuai dengan nubuatan para nabi. Nah, begitu caranya teman-teman. Nah, Kejadian 5 nanti kita lihat ketika kita go through to the Bible, kita akan baca ayat per ayat dari seluruh kitab Taurat Musa. Nanti kita akan melihat apa sih maksud Tuhan memberikan genealogi ini di Kejadian 5 gitu ya. Hai, kita jumpa lagi. Ini ayat hafalan yang sangat penting teman-teman. Saya sarankan teman-teman hafal Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya atau in the fullness of time, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, artinya setelah semua nubuatan itu disampaikan teman-teman. Ya kan? Tuhan kasih dulu nih clue-cluenya, tanda-tandanya. Ini loh, Mesias tuh nanti akan begini. Dikasih dulu semua nubuatannya. Baru kita tahu, oh siapa ya yang kira-kira masuk di dalam nubuatan sebagai Mesias tersebut. Karena Tuhan sudah kasih clue-nya gitu ya. Setelah semua nubuatan tentang Mesias disampaikan, mulai dari Taurat Musa, Mazmur, dan para nabi, maka malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira ini kepada Maria, gitu ya. Pada bagian kedua dari Lukas 24 ayat 44, kemarin kita juga sudah bahas sedikit ya, nyinggung mengenai bagaimana caranya kita menafsirkan atau membaca Alkitab Perjanjian Lama. Yesus berkata demikian, inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa, di mana? Di Taurat Musa, di kitab para nabi, ya, di kitab nabi-nabi, dan di dalam Mazmur harus digenapi. Jadi Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku harus digenapi. So, Yesus itu hidup living out the prophecy. Jadi dia tuh menghidupi nubuatan teman-teman. Hidupnya mulai dari lahirnya dia, sampai pelayanan Yesus, bagaimana Yesus dibaptis, bagaimana Yesus mengajar, itu dia hidup dalam nubuatan teman-teman. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, inilah yang teman-teman muslim kadang-kadang gagal paham. Kenapa? Karena pikirannya belum dibukakan. Dan hanya Yesus sang firman itulah yang bisa membukakan pikiran kita lewat Roh Kudus. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi kalau ada muslim kemudian membaca Quran, dan di dalam Quran ada penyangkalan mengenai bahwa Yesus itu akan menderita, Yesus akan mati, apalagi Yesus akan bangkit, maka ini berlawanan dengan Alkitab, artinya beroposisi, berseberangan dengan prinsip Alkitab. Pembelajaran Alkitab kita. Lalu kita mau baca ya teman-teman, di mana sih korban penebusan dosa ini yang pertama kali diadakan?
Kenapa seluruh perjanjian lama itu kok bicaranya tentang korban darah ya. Setiap pagi dan setiap hari dari pagi sampai petang teman-teman ada anak domba yang disembelih dan dikorbankan terus-menerus itu dilakukan ya sakramental ini di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru Yesus sebagai sang anak domba Allah disembelih bagi dosa-dosa kita. Siapa sih inisiatornya? Kalau Tuhan itu Maha Pengampun, kenapa dia nggak begitu saja mengampuni dosa kita? Kenapa harus ada korban darah? Nah, Kejadian 3 ayat 7 ini menjadi awal pengorbanan penebusan dosa yang pertama kali, yaitu oleh Tuhan sendiri. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mencoba menyemat daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya, jadi ketika mereka jatuh dalam dosa, Roh Kudus pergi atau depart from them, ya. Mereka lalu sadar, aduh, aku telanjang. Nah, ini adalah akibat dosa yang pertama, yaitu malu, teman-teman. Takut, malu itu adalah akibat dosa. Nah, ketika mereka tahu diri mereka telanjang, mereka mencoba menyemat pohon ara, daunnya, dan dijadikan bikini gitu ya, teman-teman, dijadikan cawat. Ini adalah lambang dari usaha manusia untuk menutupi akibat dosanya dengan usaha mereka sendiri. Ini adalah lambang dari roh agamawi. Ya, roh agamawi adalah roh yang berusaha mencari cara bagaimana caranya aku berusaha untuk mendekatkan diriku kepada Allah yang Maha Kudus itu. Nah, kemudian Tuhan Allah, ya, Yahweh Elohim, membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Inilah pembunuhan yang pertama kali terjadi, yaitu di Taman Eden. Tuhan membunuh binatang, kita nggak tahu binatang ini apa. Nanti ketika sampai pada cerita Kain dan Habil, kita tahu ternyata yang dibunuh Tuhan adalah domba, ya, atau anak sulung dombanya. Adam dan Hawa dibalut oleh baju yang berlumuran darah segar untuk menutupi dosanya. Dan di sini teman-teman adalah korban sembelihan pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhanlah yang pertama kali menetapkan sakramental ini untuk menggantikan nyawa Adam dan Hawa supaya tidak mati. Harus ada seseorang atau sesuatu yang bernyawa lainnya yang mati untuk menggantikan mereka. Nah, Adam dan Hawa diselubungi darah segar binatang yang dibunuh Tuhan itu. Disinilah manusia Adam itu baru tahu harga sebuah dosa, harga sebuah rebellion, harga sebuah pemberontakan terhadap Tuhan. Yaitu bahwa harus ada nyawa makhluk lain yang mati menggantikan mereka supaya mereka tidak langsung mati. Ya, walaupun pada akhirnya mereka akan mati. Nah, nanti kita akan melihat teman-teman gambaran mengenai Adam dan Hawa penebusan dosa ini ketika kita belajar kitab Kejadian ya. Kita kali ini dengan saya kita tidak tahu, Tuhan tidak menulis binatang apa yang dibunuh pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tapi kita tahu bahwa pada waktu itu manusia masih vegetarian. Tuhan hanya memberikan tumbuh-tumbuhan sebagai makanannya sampai kepada Nuh ya. Baru ketika Nuh keluar dari bahtera, Tuhan katakan kamu boleh makan binatang gitu ya. Kamu sekarang boleh nih makan daging gitu ya. Tadinya manusia tuh vegetarian. Pada waktu kisah Kain dan Habel, kita tahu bahwa binatang yang dibunuh Tuhan adalah anak sulung domba. Karena dikatakan di Kejadian 4, ketika saatnya penetapan Tuhan ya untuk memberikan korban, maka Kain dan Habel ini memberikan korban. Dua-duanya menyembah Allah loh. Ya, Kain itu bukan orang ateis. Ya, dan dia juga tidak pagan atau penyembah berhala. Enggak, dia memberikan penyembahan kepada Allah sama-sama nih. Dua-duanya menyembah kepada Allah yang benar. Tapi sayangnya persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Kain mempersembahkan dari hasil bumi yang sudah dikutuk Tuhan. Mungkin Tuhan nggak suka gitu ya. Ya bukan Tuhan nggak suka, maksudnya Kain mempersembahkan mungkin wortel, kubis, kentang dan sebagainya. Ya kan, sayur-sayuran hasil usahanya. Tapi Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya beserta dengan lemak-lemaknya. Jadi dia tahu apa yang disukai Tuhan. Nah, tadinya teman-teman sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak perlu pakai korban darah. Tidak perlu pakai mengorbankan anak domba untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka harus ada ritual-ritual agamawi untuk kita masuk kembali ke dalam hadirat Tuhan, untuk bisa diterima oleh Tuhan, untuk bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, Kain dan Habel ini tentunya mendengar cerita dari ayah ibunya mengenai apa yang dilakukan Tuhan. Ya, sebab Adam itu hidupnya 930 tahun. Jadi dia cerita
tadinya kita hidup di Taman Eden seperti ini, senang gitu ya. Kemudian ibumu sih ya kan, gara-gara makan buah tuh pohon yang dilarang Tuhan. Jadi kita semua telanjang. Terus Tuhan membunuh nih seekor binatang. Dan Tuhan katakan caranya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kembali adalah dengan cara melakukan persembahan anak sulung kambing dombanya. Ya, nah kita menemukan arkeologi di Mesopotamia. Mesopotamia daerah Iran, Irak sekarang ya. Itu adalah gambaran yang dipahat di dinding batu gua-gua mengenai pohon kehidupan yang dijaga dengan dua kerub, ya, dua kerubim di sana. Jadi Mesopotamia ini diyakini sebagai situs awal peradaban manusia. Ya, sejarah manusia pertama bisa ditemukan paling tua dari daerah Mesopotamia. Dan kita percaya Taman Eden pada waktu itu ditempatkan Tuhan di sana ya, di antara keempat sungai. Ya, nanti kita belajar sedikit mengenai hal itu. Kanner di channel YouTube. Dalam Matius 23 ayat 35, Yesus berkata, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Jadi teman-teman, di dalam Alkitab, firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi. Makanya Tuhan berkata, dari kamulah orang-orang Yahudi, aku akan menuntut pertanggungan jawab. Ya, dari angkatan inilah, dari kamu orang-orang Yahudi, kamu harus bertanggung jawab terhadap darah para nabi yang kamu bunuh. Ya. Ibrani 11 ayat 4 juga membenarkan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman Habel masih berbicara walaupun dia sudah mati. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi Tuhan menerima dua-duanya. Yang pertama manusianya, Habel, dia ampuni, ya, dia benarkan Habel itu karena iman, ya. Kemudian Tuhan juga menerima berekahnya, Tuhan menerima korban persembahannya itu, ya, korbaninya. 1 Yohanes 3 ayat 12 mengatakan Kain itu berasal dari benih si jahat dan dia adalah pembunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya itu benar. Nah, apa yang dilakukan Habel adalah gambaran pengorbanan Yesus, teman-teman. Ini. Ada satu lagi bagaimana caranya kita menafsirkan perjanjian lama, yaitu bahwa kita harus melihat Yesus di dalam setiap lembar di dalam perjanjian lama. Di Kejadian 2 ini teman-teman, kalau kita lihat, ada yang namanya peristiwa Akedah Yitzhak, ya, atau pengikatan Ishak, yaitu ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepada Abraham, Abraham, lalu saut Abraham, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, Yahid, ya, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian Tuhan menggantikan korban Ishak dengan domba jantan yang disediakan sendiri oleh Yahweh. Maka dikatakan Abraham, dia menamai tempat itu Yahweh Jireh, artinya di atas gunung telah dilihat Tuhan atau Tuhan yang menyediakan. The Lord is my provider, ya, Yahweh Jireh. Di tempat yang sama teman-teman, di tempat di mana ada peristiwa Akedah Yitzhak ini, Ishak ini diikat, ya, the binding of Ishak. 2000 tahun kemudian, Allah sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi pengganti dosa-dosa kita. Dialah sang kambing domba jantan itu. Makanya Yesus disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Dan tidak jauh dari tempat itulah Salomo membangun bait suci di Yerusalem. Ini adalah topologi dari Gunung Moriah, ya, di mana Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Kalau teman-teman lihat di sini puncaknya Gunung Moriah ini adalah di Akedah, yaitu di Golgota atau Kalvari. Di tempat inilah anak tunggal Bapa disalibkan, dijadikan korban bagi kita. Kemudian yang di tengah ini threshing floor of Aruna. Ini adalah tanah pengirikan Aruna. Jadi tanah yang dibeli Daud dari Aruna yang kemudian
dibangun bait suci oleh Salomo. Ya, Anda bisa lihat referensinya di 2 Samuel 24, 15 sampai 25 dan 1 Tawarik 21, 18 sampai 26. Di bawahnya kita lihat adalah kota Salem atau Yerusalem yang disebut kota Daud atau the city of David. Ya, di antara dua lembah, ya, kemudian ada dua gunung, ada Gunung Sion dan Gunung Zaitun, ya, Bukit Zaitun di sini. Nah, ini adalah topologi daripada Gunung Moriah. Jadi, Perjanjian Lama itu penuh dengan simbol, teman-teman, yang maknanya hanya bisa kita ketahui kalau Anda punya Yesus. Di Yohanes 8 ayat 53, orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Yesus, "Kamu kok berkata kalau orang menuruti firman-Mu, maka dia mempunyai hidup kekal dan dia tidak akan mati?" Kemudian orang-orang Yahudi berkata, "Apa kamu lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi juga sudah mati semua itu." Lalu mereka berkata, "Dengan siapa engkau menyamakan dirimu?" Mereka nantang. "Kok bisa katanya orang menuruti firman-Mu tidak akan mati? Orang nabi-nabi kami juga mati semuanya. Abraham bapak kami mati." Ya kan? Kemudian Yesus menjawab mereka katanya di Yohanes 8 ayat 56 sampai 59. "Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, yomku, my day. Dan dia sudah melihatnya dan dia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau sudah melihat Abraham." Padahal Yesus tidak mengatakan dia melihat Abraham ya. Tapi Abraham melihat Yesus, ya, melihat bahwa pada waktunya nanti Yesus itu akan dikorbankan. Abraham sudah beriman itu. Abraham sudah tahu itu bahwa akan datang nanti anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, ego eimi, I am." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kenapa? Karena Yesus mengklaim bahwa dia adalah Allah sendiri. Dan di dalam kitab Taurat dikatakan kalau orang mengklaim nama Tuhan, ya, menyamakan dirinya dengan Tuhan, dia harus dirajam pakai batu, teman-teman. Nanti ketika kita membahas Kejadian 22, kita akan melihat kapan sih Abraham melihat Yesus, hari apa yang Yesus maksudkan, apa artinya ego eimi. Mengapa Tuhan berkata Ishak anakmu yang tunggal, padahal kan ada Ismail waktu itu, ya. Terus masih ada adik-adiknya yang kecil-kecil itu dari keturah. Mengapa Tuhan menyuruh Abraham melakukan korban manusia? Nah, ini tidak bisa diketahui, teman-teman. Orang Yahudi sampai sekarang masih berpikir, kenapa ya Tuhan menyuruh Abraham melakukan korban manusia sampai dibukakan di perjanjian baru. Nah, ketika Yesus ada di salib, teman-teman, maka nubuatan proto-evangelion tadi, yaitu Injil yang pertama tadi, yang ada di Kejadian 3 ayat 15 itu digenapi, teman-teman. 1 Samuel 17 ayat 54, Daud pada waktu dia mengalahkan Goliat, kemudian memenggal kepala Goliat, Daud menyeretnya dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata Goliat disimpannya di dalam kemahnya sendiri. Kepala Goliat ini dikubur Daud di tempat yang bernama Golgota. Bahasa Ibrani-nya disebut Gulgolet. Ya, artinya adalah tempat bukit tengkorak kepala. Ya, Gulgolet artinya kepala Goliat. Di sanalah Goliat dikuburkan. Ya, maka genaplah nubuatan Kejadian 3 ayat 15 di mana Yesus meremukkan kepala keturunan iblis itu. Dan iblis itu meremukkan tumitnya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ada arkeologi yang ditemukan, ya, mayat korban bekas penyalipan. Jadi penyalipan itu bukan di telapak kaki yang ditusuk, tapi di tumitnya yang ditusuk. Ya, ini contohnya, pakunya sekitar 11 cm panjangnya. Maka genaplah nubuatan Tuhan sendiri pada waktu Yesus di kayu salib, ya. Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu." Permusuhan itu artinya tidak bisa didamaikan. Tidak ada cara damai antara kita dengan iblis. Antara kamu dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya.
Orang-orang Yahudi itu tahu teman-teman dan mengerti nubuatan para nabi dalam seluruh kitab-kitab perjanjian lama. Jadi mereka menantikan kedatangan Sang Mesias ini. Tapi Rabi Yahudi itu mengajar ada dua Mesias yang akan datang. Yang satu dari keturunan Daud atau Ben Daud yang akan memerintah sebagai raja. Yang lain bisa dari Ben Yosef karena dikatakan Mesias itu akan menderita. Dan juga dari keturunan Imam Sadok atau keturunan Imam Harun ya teman-teman. Karena Mesias itu disebut juga raja dan imam. Jadi mereka berpikir ini pasti ada dua Mesias ini yang akan datang. Lalu mereka berpikir, kok nggak ada ya Mesias yang datang-datang ya? Dan mereka berpikir bahwa bangsa Israel adalah Mesias yang menderita. Nih kita sudah menderita dalam perbudakan. Kemudian kita menderita dalam penjajahan Romawi. Berarti tinggal tunggu satu nih, yaitu Mesias dari anak Daud yang akan memerintah Israel secara politik. Ya, ini adalah harapan mereka bahwa Mesias itu akan membebaskan Israel dari bangsa Romawi pada waktu itu. Ya, dari bangsa Romawi pada waktu itu. Tapi Yesus berkata bukan teman-teman. Yesus berkata hanya ada satu Mesias yang akan datang dua kali. Ya, Yesus berkata Mesias akan datang dua kali. Yang pertama sebagai anak domba, ya, yang lemah, sebagai raja damai. Tapi yang kedua, dia akan datang sebagai raja dan hakim yang mutlak bagi teman-teman dan saya. Nah, di Yohanes 1 ayat 45, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Filipus, orang Yahudi nih ya, bertemu dengan Nathanael, orang Yahudi juga. Kemudian berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi mereka tahu teman-teman. Kemudian perempuan Samaria, orang Samaria ini adalah keturunan campuran ya antara Yahudi dengan bangsa Assyria. Ya, jadi orang Samaria ini nggak bergaul karena dianggap ampiang gitu ya teman-teman. Jadi nggak murni, darahnya tuh tidak murni Yahudi. Ya, kemudian perempuan Samaria ini juga mengatakan kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Dan apabila ia datang, dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Ya, jadi orang Samaria tuh juga tahu karena mereka punya Taurat namanya Taurat Samaria. Ya, nanti kita belajar. Kesaksian Marta. Marta orang Yahudi. Dikatakan, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Pada waktu umur 8 hari, ya, ini adalah ketentuan orang Yahudi bahwa Yesus harus disunat sebagai anak laki-laki Yahudi, ya. Nah, ketika Yesus disunat, teman-teman, dibawa ke bait Allah, ya, untuk dilakukan upacara sunat, ya. Ada seorang yang saleh di Yerusalem bernama Simeon, ya. Ini sangat saleh dan Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, kemudian ketika bayi Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan, Simeon menggendong bayi Yesus, menatangnya sambil memuji Allah. Dia katakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai. Sebab mataku telah melihat Yeshuamu. Ya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu apa? Terang yang menjadi pernyataan bangsa-bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi Yesus itu dilahirkan pada waktu perayaan Hanukkah atau perayaan dedikasi bait Allah ya atau perayaan terang. Nanti kita belajar mengenai hal ini ya. Jadi kira-kira bulan Desember lahirnya. Dan ini adalah bulan Januari atau tahun baru ya teman-teman ketika perayaan sunat ini dilakukan. Banyak teman-teman orang-orang muslim yang mengatakan, karena ada ayat di Lukas 19, Yesus berkata, nanti ketika dia datang lagi, dia akan membunuh semua musuhnya. Terus orang-orang Kristen berkata, enggak kok Yesus tuh baik-baik, Yesus tuh manis-manis gitu ya. Duduk-duduk di tata manis, Yesus tuh gak pernah membunuh. Teman-teman, kedatangannya yang pertama itu memang sebagai Raja Damai. Makanya dikatakan dia akan datang naik ke keledai. Ya, dia menggenapi nubuatan Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai beban muda. Ya, ini digenapi ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Kemudian Yesus katakan, kamu pergi pinjam keledai, katakan, ya kan?
Kemudian murid-muridnya mengalasinya dengan pakaian mereka. Yesus pun naik di atasnya. Dan orang-orang bersorak-sorai katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Keledai itu lambang perdamaian teman-teman. Ya, karena pelan jalannya gitu ya. Kedatangan Yesus yang pertama memang sebagai anak domba penebus dosa. Sekarang kita lihat di kitab Wahyu, kedatangannya yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua itu sebagai raja dan hakim yang mutlak dalam peperangan. Yesus nggak datang lagi naik keledai teman-teman. Dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 11-16, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak seorang pun tahu kecuali dia sendiri. Dia memakai jubah yang dicelup dalam apa? Dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Jadi kenapa Yahweh ketika dia datang pertama namanya Yeshua? Karena misinya adalah Yahweh-Shua, misinya adalah penyelamatan. Tapi ketika dia datang yang kedua kali, Yahweh akan memakai nama baru. Ya, karena misinya bukan lagi penyelamatan, pintu keselamatan sudah ditutup. Dia tidak lagi datang dengan naik keledai, teman-teman. Dia akan datang dengan naik kuda putih, lambang peperangan. Ya, dan lihat ini, jubahnya dicelup dalam darah. Dan orang-orang muslim berkata, Yesus nanti akan membantai semua musuh-musuhnya. Kita harus mengatakan amin. Iya, Tuhan kita itu jaya. Dia pahlawan perang. Dia bukan Tuhan yang duduk-duduk manis. Kenapa kita sekarang ada di dalam masa grace period, teman-teman? Sama seperti Nuh. Kita ini lagi dalam masa-masa grace period, masa-masa anugerah. Tuhan Yesus belum datang, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kalau dia datang nanti, dia nggak akan datang lagi sebagai bayi di Bethlehem. Yesus tidak akan datang lagi dan berkata dosamu diampuni. Yesus akan datang lagi sebagai pembalas. Dia akan datang lagi sebagai raja. Dia akan datang lagi sebagai pahlawan perang, teman-teman. Sebagai hakim. Ya, dan dia akan membunuh semua musuh-musuhnya yang menentang pengenalan akan Tuhan dan menentang pengenalan akan dia sebagai anak Allah. Makanya Yesus di dalam kitab Wahyu itu digambarkan sebagai dua, teman-teman. Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes di dalam Wahyu 5 ayat 5-6. Kita baca ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Siapa? Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Malaikat itu berkata, jangan kamu nangis Yohanes. Singa dari suku Yehuda sudah menang. Tapi ketika Rasul Yohanes menoleh, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu bukan berdiri seekor singa, tapi apa? Seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi kedatangan Yesus yang kedua bukan lagi sebagai anak domba yang sudah disembelih, teman-teman. Dia akan datang sebagai singa dari suku Yehuda. Dia akan mengaum dan dia akan mencabik lawan-lawannya. Ya, jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah, teman-teman. Manfaatkanlah masa-masa anugerah ini sebaik-baiknya sebelum sang singa dari Yehuda itu datang. Ini adalah Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Lukas 19 ini, teman-teman, kalau Anda ketemu muslim ya, mereka selalu mempermasalahkan hal ini. Kita baca ya, di sini Yesus memberikan satu perumpamaan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Jadi Yesus memberikan satu parabel di sini. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Jadi mereka berharap Yesus akan memimpin pemberontakan melawan Romawi pada waktu itu. Maka Yesus berkata begini, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu ia baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya,
Pakai ini untuk pedagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kita lanjutkan baca ya, perumpamaan yang Yesus katakan tadi. Kemudian datanglah yang kedua, ya orang kedua, dia berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Jadi cuan lagi nih, ya kan? Kemudian tuan itu berkata kepada orang itu, bagus banget hasil usahamu. Dan engkau kuasailah 5 kota. Dipercayakan 5 kota karena dia menghasilkan 5 mina. Ya. Tapi kemudian datang nih hamba yang jahat yang ketiga. Dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Lalu jawabnya apa? Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ini adalah prinsipnya ya teman-teman. Kalau kita nggak pakai talenta kita, kita tidak pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka apapun juga yang ada pada kita akan diambil. Ya kan? Tapi kata yang kedua ini yang biasanya Muslim selalu permasalahkan. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Akan tetapi semua seteruku ini, musuhku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lalu Muslim mengatakan Yesus menyuruh membunuh. Kemudian jawaban kita apa teman-teman? Orang Kristen biasanya mengatakan, loh ini kan cuma perumpamaan, gak sungguh-sungguh gitu ya. Enggak teman-teman, Yesus mengatakan ini bukan sebagai perumpamaan saja, tetapi sebagai nubuatan kedatangannya yang kedua kali. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai rajanya nanti, semua seteru Yesus atau semua musuh-musuhnya ya yang menyangkal pengenalan akan Tuhan akan dibunuh. Ya, tadi kita baca bahwa jubah Yesus itu akan dicelup merah dengan darah. Ya, Yesus akan membunuh dengan pedang. Jadi manfaatkanlah masa-masa anugerah ini sebaik-baiknya sebelum sang singa dari Yehuda itu datang dan menerkam semua musuh-musuhnya. Kenapa begitu teman-teman? Ya karena memang hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang. Ini adalah otoritas Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan mengatakan di dalam kitab Taurat, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah juga yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku, kata Tuhan. Jadi yang berhak mematikan manusia siapa? Ya Tuhan. Ya, yang kirim air bah untuk membunuh seluruh manusia siapa? Tuhan, manusia nggak berhak. Ya, kalau Tuhan suruh, ya makanya ketika bangsa Israel disuruh berperang,
melawan orang-orang di tanah Kanaan itu kebanyakan mereka tidak berperang secara fisik, teman-teman. Ya, jadi mereka belum sampai, orang-orang itu tuh sudah lari kocar-kacir. Bahkan ada yang saling membunuh, bahkan ada yang dilempari batu oleh malaikat. Jadi tangan Tuhan sendiri yang berperang. Makanya Musa berkata, kamu cuma diam saja. Kamu cuma diam saja, kamu lihat Tuhan itu berperang bagi kamu. Kenapa? Ya karena yang membunuh Tuhan. Lewat tangan malaikat-malaikatnya. Orang Israel itu cuma duduk diam. Ya, nanti kita belajar teman-teman, ketika kita sampai di kitab Kejadian. Yesaya 45 dikatakan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, Yahweh, dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan apa? Shalom, damai sejahtera, keberuntungan, nasib mujur, dan juga menciptakan apa? Kemalangan, kejahatan. Ya. Jadi kalau ada kejahatan yang menimpa, itu Tuhan juga yang menginisiatornya. Kenapa? Karena kejahatan manusia sudah menumpuk. Ya. Akulah Yahweh yang membuat semuanya ini. Karena Tuhan yang memberi nafas hidup, hanya Tuhan yang berhak mengambilnya. Kita enggak berhak, teman-teman. Ya. Oke, ini slide-slide terakhir, teman-teman. Pertanyaan renungan. Ketika Muslim menyebut Yesus, supposedly, ya, atau mereka menamakannya Isa dengan gelar Al-Masih, sebenarnya teman-teman atau saudara Muslim kita ini tahu nggak sih apa arti Al-Masih, teman-teman? Isa Al-Masih artinya apa Isa Al-Masih? Dan apa konsekuensi dari penyebutan gelar ini tertulis di dalam Quran? Al-Masih berarti the anointed one atau seorang yang diurapi. Dan gelar Al-Masih itu adalah gelar manusia ilahi. Jadi ketika seorang mengaku sebagai Al-Masih, berarti dia mengaku sebagai seorang manusia yang ilahi, bukan manusia biasa. Dan gelar Al-Masih ini disematkan kepada anak Allah yang maha tinggi. Di mana ini teman-teman bisa pause videonya ya. Nubuatan Nabi Daniel, pasal 7 ayat 14, teman-teman baca di situ. Yesaya 9 ayat 6. Yeremia 23 ayat 6, Mazmur 110 ayat 1. Jadi Mesias ini adalah manusia ilahi yang akan disebut Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Kemudian penasehat ajaib yang akan disebut anak Allah yang maha tinggi, ya, atau sang anak manusia di dalam nubuatan Nabi Daniel 7. Dalam sejarah banyak orang mengaku sebagai Mesias atau Al-Masih, teman-teman. Tapi dia harus menggenapi semua nubuatan dalam perjanjian lama. Al-Masih harus lahir dari seorang perawan atau Alma dari keturunan Daud sesuai nubuatan Nabi Yesaya 7 ayat 14 di Migdal Eder, Bethlehem Efrata sesuai dengan nubuatan Nabi Mika 5 ayat 2. Al-Masih harus menderita dan mati untuk penebusan dosa-dosa banyak orang sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya 5:3 dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya dan tanda Nabi Yunus juga Nabi Hosea 6 ayat 2. Al-Masih akan dikhianati oleh seseorang yang dekat dengannya. Matinya dengan ditusuk tangan dan kakinya sesuai dengan nubuatan Tuhan di Kejadian 3 ayat 15, nubuatan Nabi Daud di Mazmur 41 ayat 9, 34 ayat 20 dan Mazmur 22. Kita melihat teman-teman bahwa umat Yahudi sampai sekarang masih menanti-nantikan janji Tuhan tadi, proto-evangelion tadi. Di mana? Di dalam nubuatan nabi-nabi ya, mereka masih menantikan Mesias nih kapan datangnya. Dan kita sebagai umat Kristen, kita adalah umat Tuhan di dalam penggenapan. Karena Mesias sudah datang dan dia sudah menggenapi semua nubuatan para nabi di perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan saudara kita umat Islam? Umat Islam adalah umat Tuhan juga, teman-teman, dalam kebingungan, ya. Karena ketika mereka membuka Quran meneguhkan dan menguatkan otoritas dari Injil dan Taurat. Tapi ketika mereka baca Injil dan Taurat kok isinya beda gitu dengan Quran. Ya pernah dengar nggak teman-teman? Ada umat yang bingung siapa anak yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Ada umat yang bingung siapa yang disalibkan, Isa atau orang lain yang diserupakan oleh Isa.
Kalau orang lain, siapa orangnya? Ada yang mengatakan Yudas Iskariot, Simon dari Kirene, dan sebagainya. Jadi kita harus mengasihi mereka, teman-teman. Karena kalau orang bingung itu kan kehilangan arah. Mereka nggak tahu jalannya. Jadi kita harus menunjukkan jalan kepada saudara-saudara muslim kita yang sedang kebingungan ini. Terima kasih teman-teman. Ini adalah slide terakhir. Sampai jumpa di video ketiga. Teman-teman silahkan download dan sharingkan semua video ini bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Bagi Muslim dan Kristen semoga bisa memberkati. Saya kembali menutup dengan Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik atau Injil. Mari kita membawa kabar baik atau Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan. Dan Tuhan akan mencurahkan roh kudusnya atas bangsa ini. Amin. Sampai ketemu lagi.